Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Kali ini kita ketemu kembali untuk belajar fisika bersama. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu dari gelombang yang termasuk jenis gelombang transversal dan juga termasuk jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa medium perantara. Selanjutnya, kita pelajari sifat-sifat dari gelombang cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah pemantulan. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Contoh terjadinya pemantulan cahaya misalnya pada cermin. Adanya bayangan pada cermin karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cermin. Dilanjutkan dengan sifat yang kedua adalah pembiasan atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita melihat bak air atau kolam renang yang berisi air, maka dasar dari kolam atau bak tadi akan terlihat lebih dangkal dibanding ketika kosong. Sifat cahaya berikutnya adalah difraksi atau pelenturan cahaya, yaitu menyebarnya cahaya karena dirintangi oleh celah sempit atau juga bisa dengan adanya kisi-kisi. Cahaya akan membentuk pola garis gelap terang pada layar dengan pola tertentu, di mana pada bagian tengah itu akan terbentuk terang pusat, kemudian akan terbentuk gelap terang secara berurutan. Matematis, persamaan pada difraksi dapat dituliskan dengan D sin theta sama dengan N lambda atau dP per L sama dengan N lambda. Pada difraksi akan terlihat jelas itu adalah pola gelapnya. Sehingga dari persamaan tadi, D merupakan lebar dari celahnya, sedangkan theta adalah sudut difraksi, N merupakan orde ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian lambda itu panjang gelombang, L merupakan jarak layar ke celah. Nah, untuk kisi difraksi berarti pada sumber cahaya itu melewati banyak sekali lubang-lubang, sehingga ketika itu saling bertemu akan juga membentuk pola gelap terang. Perbedaannya adalah pada D-nya. Jadi D akan didapat dari 1 per N atau 1 per jumlah kisi. Kita lanjutkan dengan sifat yang berikutnya, yaitu interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua buah gelombang cahaya atau lebih. Syarat terjadinya interferensi cahaya yaitu sumber cahaya itu harus koheren. Koheren artinya frekuensinya tetap, amplitudenya tetap, dan beda fasenya juga tetap. Pola dari interferensi, jadi kalau ada satu sumber cahaya kemudian dicontohkan di sini ada dua buah celah, maka nanti akan bertemu, maka pada layar ketika itu dari sumber tadi ditangkap juga akan membentuk pola gelap terang yang beraturan. Secara matematis persamaannya hampir sama dengan difraksi, tapi untuk interferensi pada pola terang itu sama dengan difraksi yang di pola gelap tadi, sedangkan di pola gelap maka ada persamaan N- setengah, baik itu D sin theta sama dengan N- setengah lambda atau dP per L sama dengan N- setengah lambda. Kemudian sifat berikutnya adalah dispersi. Dispersi adalah proses penguraian cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau cahaya monokromatik. Sifat dispersi hanya dimiliki oleh cahaya. Jadi gelombang bunyi tidak memiliki sifat dispersi. Jadi dispersi terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias yang berbeda. Contohnya pada pelangi.
Kemudian sifat berikutnya atau yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal, maka gelombang bunyi juga tidak terpolarisasi. Terjadinya polarisasi bisa karena pemantulan, pembiasan ganda, absorpsi, dan hamburan. Nah, itu tadi sifat-sifat dari gelombang cahaya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan contoh soalnya. Di sini contoh soal dari dua buah celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Pita terang ketiga terletak 7,5 mm dari terang pusat. Jarak dari celah ke layar 1 meter. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Dari soal ini, berarti ini adalah peristiwa terjadinya interferensi. Interferensi pada terang ketiga, maka besarnya dP, L dan N-nya ada. Kita mencari panjang gelombangnya atau lambdanya, yaitu dP dibagi N per L. Dari soal yang tadi kan diketahui bahwasanya pola terang ketiga 7,5 mm berarti berikan meter kali 10 pangkat min 3. Kemudian D-nya, celahnya berarti 0,2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan terang ketiga 3 kali, kemudian jarak layarnya adalah 1. Maka panjang gelombangnya tinggal kita hitung dari besaran-besaran yang diketahui tetapi dalam satuan meter. Nah, kalau kita hitung ditemukan nilai 0,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Kalau kita jadikan ke milimeter menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Meter ke milimeter yaitu dikalikan dengan 1000. Nah, demikian tadi itu contoh dari soal mengenai interferensi. Bisa dikembangkan dengan contoh soal yang lain atau latihan-latihan soal yang lain. Oke, sahabat semua, demikian tadi apa yang kita pelajari pada kali ini mengenai gelombang cahaya. Semoga apa yang kita pelajari bersama itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.